Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Wahyu Afifah Nurasana. Saya dari perguruan tinggi swasta Mandiri Surakarta. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas UTS atau ujian tengah semester aplikasi komputer. Jadi video ini saya berjudul uji analisis regresi linier berganda. Tahukah teman-teman apa sih itu analisis regresi linier berganda? Jadi regresi linier berganda adalah model regresi linier dengan melibatkan lebih dari satu variabel bebas atau prediktor. Dalam bahasa Inggris, istilah ini disebut dengan multiple linear regression. Pada dasarnya, regresi linier berganda adalah model prediksi atau peramalan dengan menggunakan data berskala interval atau rasio, serta terdapat lebih dari satu prediktor. Skala data yang aku maksud tadi yaitu pada semua variabel, terutama variabel target. Pada regresi linier tidak menutup kemungkinan digunakan data dummy pada variabel bebas, yaitu pada regresi linier dengan dummy. Baik teman-teman, mari kita menuju data yang sudah kita siapkan, yaitu di aplikasi Word. Data ini diambil dari dosen saya, yang mana jumlah datanya ada 30. Data ini akan diolah ke dalam aplikasi SPSS. Sebelum kita ke aplikasi SPSS, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda itu ada dua variabel, yaitu variabel independen bebas yang bersimbolkan huruf X dan variabel terikat yang bersimbolkan huruf Y. Oh ya, sebelum ke aplikasi SPSS, kita ke aplikasi Excel dulu ya teman-teman, untuk melihat data yang kita uji. Jadi seperti ini datanya. Data ini juga saya ambil dari dosen saya, mata kuliah aplikasi komputer, yang tadinya saya maksudkan tentang data jumlahnya 30, itu seperti ini ya teman-teman. Datanya yaitu pengaruh kinerja keuangan terhadap kesejahteraan karyawan. Di sini juga terdapat kata ROS, ROE, EPS, dan gaji. Untuk ROS, ROE, EPS merupakan variabel bebas atau independen, sedangkan gaji merupakan variabel terikat. Kemudian data ini baru kita masukkan ke aplikasi SPSS. Jadi bentuk aplikasi SPSS itu seperti ini ya teman-teman. Bentuknya seperti kolom. Nah, data tadi yang ada di aplikasi Excel, kita masukkan ke kolom-kolom ini. Tapi sebelumnya kita beralih ke variabel view dulu ya teman-teman. Nah, kan di data tadi kita terdapat ROS, ROE, EPS, dan gaji. Kemudian kita masukkan ke dalam variabel view. Kemudian kita ketik ROS, ROE, EPS, dan gaji. Kemudian kita juga ketik ke label, sama ya teman-teman, ROS, tapi bedanya di sini kita kasih kurung, yaitu X. Kemudian bawahnya kita tulis ROE dalam kurung X. Bawahnya kita tulis EPS dalam kurung X, dan bawahnya kita tulis gaji dalam kurung Y. Kalau sudah, kemudian kita kembali ke data view. Nah, di data view ini kita sudah tertera data ROS, ROE, EPS, dan gaji. Kemudian kita masukkan data kita tadi ke SPSS.
Jadi tidak perlu satu-satu ya salinnya, kita bisa blok aja langsung atau salin sampai data nomor 30, lalu kita copy, kemudian kita paste di dalam aplikasi SPSS. Jadi seperti ini ya teman-teman bentuknya. Lalu bagaimana kita menganalisis regresi linear berganda? Yaitu yang pertama kita langsung ke analisis, lalu ke regresi, kemudian masuk ke linknya. Jadi nanti seperti ini ya bentuknya. Kemudian kita klik, terus kita ke gaji, klik lagi. Maaf teman-teman, seharusnya saya klik gaji untuk kolom bagian atas, sedangkan yang bagian bawah yaitu ROS, ROE, dan EPS. Kemudian kalau sudah, kita klik OK. Nah, ini jadi bagan seperti ini. Lalu bagaimana cara kita membaca bagan? Kita langsung masuk aja ke Microsoft Word, nanti seperti ini. Baik teman-teman, kita langsung aja ke dasar pengambilan keputusan dalam UJT Coefficient. Nah, jika nilai SIG kurang dari 0,05 atau T hitung lebih dari T label, maka terhadap pengaruh variabel S terhadap Y. Jika nilai SIG lebih dari 0,05 atau T hitung kurang dari T label, maka tidak dapat berpengaruh variabel S terhadap variabel Y. Di sini juga terdapat rumus, yaitu T yang merupakan variabel dan kita memasukkan 0,05 ini, kemudian dibagi 2 dan hasilnya 0,05. Kemudian N adalah banyaknya data yang kita punya tadi. Kita mempunyai 30 data dikurangi K. K ini termasuk koefisien yaitu ROS, ROE, EPS. Jadi 30 dikurangi 3 kemudian dikurangi 1 hasilnya 26. Nah, di sini ada titik yang hasilnya 2,25 dan 26. Kemudian kita cari ke label T, kita cari 0,25. Sebentar ya teman-teman, karena ini loading, jadi harap ditunggu. Maaf kalau agak lama. Nah, jadi muncul seperti ini. Kita cari 0,25 dan kita cari 26. Di sini ya 26. Dan hasilnya 2,0556. Kita bulatkan menjadi 2,056. Lalu kalau sudah, kita cek lagi ya teman-teman, apakah data ini sama. Lalu kita kembali ke Word dan ternyata hasilnya sama teman-teman. Kemudian kita masuk ke bagan untuk mengecek apakah hasilnya juga sama. Nah, di sini ROS lebih dari 0,05, maka dari itu ROS tidak berpengaruh terhadap gaji. Kemudian untuk ROE dan EPS, karena dia kurang dari 0,05, maka mereka berdua berpengaruh terhadap gaji. Jadi itu cara membacanya ya teman-teman. Kemudian kita masuk aja langsung yang kedua, yaitu dasar pengambilan keputusan dalam UJF ANOVA. Jika nilai SIG kurang dari 0,05 atau F hitung lebih dari F label, maka terhadap pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Jika nilai SIG lebih dari 0,05 atau F hitung kurang dari F label, maka tidak dapat berpengaruh variabel S secara simultan terhadap variabel Y.
Di sini juga terdapat rumus ya, yaitu rumus F. K itu koefisien, sudah aku jelaskan di atas, kemudian N dibanding 3, N di jumlah data kita ya. Kemudian kita bandingkan lagi, kita cari ke label, terus kita cari nomor 3, kemudian kita juga cari nomor 27. Nah, kita cari nomor 27 dan hasilnya 2,96. Kemudian kalau sudah, kita cek lagi apakah benar hasilnya 2,96, dan ternyata hasilnya benar ya teman-teman. Lalu kita ke kolom. Nah, di sini F adalah 23,571 atau disebut 2,96. Hasil dari pakan ini berpengaruh terhadap gaji. Begitulah teman-teman cara menganalisis regresi linear berganda. Semoga dengan ini kalian bisa memahami. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.